Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu yang saya hormati, terima kasih pertama-tama saya ucapkan atas waktunya untuk mengikuti seminar transformasi kepemimpinan. Ini adalah bentuk salah satu tugas dari program BCKS kemarin yang saya ikuti di BPDPKS Bandung. Ini merupakan tugas akhir saya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini menjelang siang kita bisa bersama-sama hadir di kesempatan ini. Baik Bapak Ibu, ini adalah salah satu program yang saya rencanakan untuk sekolah kita yang tercinta ini, yang berjudul program Kak Tesi, singkatan dari Kakak Teman Literasi. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh ya Bapak Ibu, selama 2 bulan kita di Sekolah Rakyat Dasar ini dengan berbagai problematika yang kita hadapi, saya sangat tertarik dengan satu problem, walaupun masih banyak problem yang lain, yaitu yang terkait dengan literasi ya. Kita mengetahui bahwa anak-anak kita di SD ini berasal dari karakteristik yang berbeda-beda, dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Ada anak-anak yang memang berasal dari sekolah reguler kemudian pindah ke SRD 5 Sumbawa. Ada anak-anak yang putus sekolah akibat dari ekonomi keluarga, dan bahkan ada yang belum sekolah sama sekali, sehingga tentunya mereka memiliki kekurangan masing-masing terkait dengan literasi ini ya Bapak Ibu. Baik, sekolah kita di Sekolah Rakyat Dasar ini terdiri dari 75 siswa dengan rentang usia 6 sampai 12 tahun yang berada di kelas 1 sampai kelas 6. Sekolah kita ini ada di level sekolah dasar. Dan tentunya sekolah rakyat itu ditujukan untuk keluarga-keluarga yang prasejahtera ya. Nah, berdasarkan hasil asesmen yang ibu-ibu lakukan, itu terdapat 18 orang siswa yang belum membaca ya, belum mampu membaca. Jadi 18 siswa itu yaitu 24% dengan kesulitan yang berbeda-beda. Saya membaginya ke dalam tingkat kesulitan ekstrim ya, yang terdiri dari 8 orang siswa, tingkat kesulitan sedang sebanyak 6 siswa, dan ringan sebanyak 4 orang siswa ya. Nah, Bapak Ibu, tingkat ekstrim ini yaitu di mana anak-anak kita bahkan belum mengenal huruf. Sedangkan tingkat sedang itu belum bisa merangkai kata, sedangkan yang tingkat ringan itu sudah bisa membaca, namun pemahaman atas bacaannya yang masih kurang. Dia bisa baca tapi mungkin belum begitu paham apa yang dia baca. Jadi saya bagi seperti itu ya Bapak Ibu. Namun dari kekurangan-kekurangan itu kita bisa melihat ada satu aset, ada satu peluang. Yang ini tantangan kita, tapi kita punya peluang.
Peluang kita apa? Kita punya aset. Kita punya aset di sekolah ini. Yang pertama, asetnya apa? Sekolah kita berasrama, Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengawasi, ya, mengajarkan anak-anak itu dengan banyak waktu. Kita punya waktu yang banyak untuk mengajarkan anak-anak kita. Berbeda dengan sekolah-sekolah reguler, ya, Bapak Ibu. Kemudian kita punya, ya, waktu non formal di luar waktu sekolah itu ada bersama kita, anak-anak itu ada bersama kita. Itu adalah aset, peluang buat kita. Baik, saya lanjut. Nah, program Kak Tesi ini, Bapak Ibu, merupakan sistem pendampingan literasi berkelanjutan berbasis teman sebaya. Kenapa teman sebaya? Berdasarkan penelitian, itu teman sebaya itu banyak positifnya. Kadang-kadang anak-anak kurang bisa belajar dengan bapak ibu guru, tapi sama temannya dia cepat nangkap. Nah, ini salah satu alasan kenapa menggunakan Kak Tesi ini. Tujuan khususnya kita merencanakan, ya, tujuannya kemampuan membaca minimal 72% siswa bisa membaca dalam 6 bulan. Kita target kita ini dari 75 siswa, 72%-nya bisa meningkat di dalam 6 bulan ke depan. Nah, kemudian untuk Kak Tesinya kita libatkan 12 siswa sebagai Kak Tesi. Jadi Kak Tesi di sini, Bapak Ibu, adalah teman sebayanya dia. Kita akan memilih, kita sudah tahu anak-anak yang tadi kekurangan di literasi. Kemudian kita pilih anak-anak yang sudah punya kemampuan lebih. Itu sebagai Kak Tesinya nanti. Kemudian sesi pendampingan itu 3 kali seminggu selama 45 menit. Ya. Silakan, Pak. Nah, sasaran kita siapa? Sasaran kita di sini adalah 18 siswa yang tadi merupakan prioritas kita yang akan kita tingkatkan kemampuan literasinya. Kemudian kita akan memilih 12 Kak Tesi inti dan 8 pendukung. Nah, di sini bukan hanya Kak Tesi saja yang terlibat, tapi kita semua. Antara lain guru, wali asrama, wali asuh, seluruh komunitas yang ada di sekolah juga ikut terlibat dalam program ini. Jadi bukan hanya Kak Tesinya saja. Saya lanjut. Nah, bagaimana untuk isu strategis kepemimpinannya di sini, Bapak Ibu? Kita akan menggunakan kepemimpinan pembelajaran diferensiasi. Ya, perlakuan untuk anak dengan kemampuan tadi itu tentu saja berbeda dengan yang sedang dan yang tingkat rendah. Kita namakan diferensiasi, artinya berbeda-beda perlakuannya. Kemudian ada transformasi budaya saling mendukung. Tentu saja Bapak Ibu, program Kak Tesi ini bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan akademisnya saja di bidang literasi, tetapi secara karakter ada budaya saling tolong menolong yang akan tercipta di antara anak-anak kita, di mana anak yang mempunyai kemampuan lebih membantu atau menolong teman atau adik-adiknya yang kurang mampu dalam literasi. Jadi akan terbentuk budaya saling tolong menolong. Kemudian yang selanjutnya, manajemen sumber daya internal optimal. Artinya secara tidak langsung kemampuan Kak Tesinya sendiri akan meningkat, kemampuan baik di akademiknya maupun kemampuan kepemimpinannya. Dia belajar menjadi pemimpin untuk adik-adiknya dan teman-teman sebayanya. Lanjut. Oke.
Inovasi dan transformasinya seperti apa? Gambarannya seperti ini. Ada sistem 3 lapis pendampingan. 1:1, artinya satu kak tesi untuk satu siswa yang kurang bisa, yang levelnya ekstrim. Satu kak tesi, satu siswa pendamping yang didampingi. Kemudian 1:2 untuk yang level sedang. Satu kak tesi, 2 siswa yang didampingi. Kemudian yang ketiga 1:3 untuk yang ringan, ya 1:3, 1 kak tesi, 3 siswa yang didampingi. Kemudian diagnosis dan intervensi spesifik, integrasi dengan kehidupan asrama, sistem motivasi, langkah literasi. Jadi nanti di sini mereka memiliki media yang berbeda-beda, yang ekstrim mungkin bisa menggunakan media gambar, ya. Menurut penelitian itu huruf-huruf itu akan lebih bisa dipahami, salah satunya dengan sentuhan sensorik. Jadi mungkin huruf itu bukan hanya sekedar dilihat, tapi bisa disentuh, entah dari huruf terbuat dari benda apa seperti itu, ya. Itu nanti kita yang akan berinovasi untuk membuat media-media itu. Mungkin dengan yang sedang belajar menyusun kata, ya, menyusun huruf menjadi kata. Kemudian yang ringan bisa belajar memahami sebuah cerita. Kita berikan sebuah teks-teks sederhana, menyusun sebuah cerita, membaca cerita. Jadi seperti itu gambarannya. Nah, sistem motivasi langkah literasi. Jadi di sini nanti akan masing-masing itu akan ada evaluasinya. Seperti semacam langkah literasi. Apakah setelah evaluasi ada nggak peningkatan? Ada nggak langkah literasi yang kita capai? Ada berapa langkah nih? Ada berapa langkah begitu? Jadi di setiap semester mungkin kita adakan evaluasi. Kita berikan, kita berdayakan sumber daya yang ada. Kita tidak perlu menggunakan media dengan menggunakan anggaran yang mahal-mahal. Cukup kita manfaatkan sumber daya yang ada di sekolah. Kita bisa membuatnya dari kardus bekas, mungkin ya, membuat huruf-huruf dari kardus bekas dan sebagainya. Saya percaya Bapak Ibu di sini punya inovasi yang luar biasa. Saya lanjut. Nah, di sini strategi implementasinya ada 3 fase. Yang pertama, fase persiapan di minggu 1 sampai ke 4 nih. Kita diagnosis dulu siapa yang 18 siswa tersebut, di mana yang ekstrim, mana yang sedang, mana yang rendah. Kita diagnosis juga yang akan menjadi kak tesinya. Kira-kira siswa mana yang cocok nih, yang ngajarin yang ekstrim siapa, yang ngajarin yang rendah siapa, dan sebagainya. Kemudian kita adakan pelatihan untuk kak tesinya. Pelatihan sederhana saja untuk kak tesinya, bagaimana caranya dia membimbing nanti adik-adiknya. Kemudian penyusunan modul. Nah, kak tesi ini dia akan, namanya Bapak Ibu guru pun butuh mengajar. Begitu juga kak tesi. Kita susun modulnya bersama-sama. Jadi kak tesinya nanti akan lebih ringan dalam mengajarkan adik. Kemudian fase implementasi, penerapan di bulan kedua sampai ke-5. Di sini ada pendampingan kak tesi dengan adik-adiknya, ada supervisi dan ada evaluasi. Kemudian ada fase evaluasi bulan ke-6, ada tes akhir, ada refleksi dan rencana regenerasi. Apa yang dimaksud dengan rencana regenerasi? KTC ini kan nanti akan berlanjut ya, mungkin sudah tamat.
Siapa akan menjadi KTC berikutnya? Itu maksudnya rencana regenerasi. Jadi program ini berkelanjutan gitu, jangan hanya putus sampai di angkatan itu saja. Next, sumber daya dan pendukung. Nah, seperti saya bilang tadi, kita berada di komunitas ini semuanya terlibat, Bapak Ibu, bukan hanya KTC-nya saja, semua terlibat. Daya dukungnya kepala sekolah, guru, wali asrama, wali asuh, ya, semua di sini. Kemudian sarananya, nanti kita akan membuat kit pembelajaran seperti modul tadi dengan 3 level. Kemudian ada ruang khusus, ada sistem dokumentasi. Nah, ruang khususnya di mana? Rencananya ruang khusus mungkin di asramanya kita buat semacam pojok baca, di mana nanti di waktu yang sudah kita tentukan di pojok baca itulah KTS-nya nanti masing-masing mengajarkan adik-adiknya itu. Kemudian kebijakan, ada waktu khusus, pengakuan ekstrakurikuler dan insentif. Nah, maksudnya apa nih? Waktu khusus tentu saja kita akan sediakan waktu khusus untuk program ini. Kita akan masukkan program ini ke dalam kegiatan ekstrakurikuler, ya. Dan insentif. Insentif itu Bapak Ibu tidak harus berupa uang. Contohnya untuk KTC-nya bisa kita buatkan dia piagam penghargaan, ya. Jadi ke program KTC gitu sebagai KTC. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu, harus ada penghargaan untuk KTC. Nah, monitoring dan evaluasinya. Seperti apa program ini kita monitor dan kita evaluasi? Kita lihat ke indikator keberhasilannya. Pertama, outputnya. Outputnya diagnosis yang tadi, pelatihan, kemudian outcome-nya, kemajuan per level, minimal 3 siswa kemajuannya misalnya. Kemudian impact-nya, penurunan ketertinggalan, peningkatan rasa percaya diri. Alat monitoringnya, progress tracker-nya, kita buat semacam instrumen ya. Kemudian ada jurnal, ada portofolio. Mekanismenya bisa mingguan, bulanan, triwulan, dan akhir program. Dampak dan keberlanjutannya. Dampak langsung, kemampuan teknis tentu saja. Artinya sebelumnya dia tidak bisa mengenal huruf, akhirnya dia bisa mengenal huruf itu dampak langsungnya. Psikologis, ya, kemudian sosial. Keberlanjutannya seperti tadi saya bilang sistem regenerasi, otomatis, integrasi kurikuler, dokumentasi dan refleksi. Skalanya dapat dikembangkan, direplikasi, diadaptasi. Ini maksudnya. Oke, ini sebagai penutup ya Bapak Ibu. KTC ini sebagai solusi kontekstual sesuai dengan konteks yang ada di Sekolah Rakyat Dasar ini. Mungkin KTC ini bisa menjadi salah satu solusi kita untuk menangani masalah literasi pada anak-anak kita di sini. Kemudian berbasis sumber daya internal, kita nggak perlu mengundang orang dari luar. Kalaupun itu ada, tapi mungkin kurang maksimal dan bisa kita lebih perdalam lagi dengan program KTC ini. Kemudian berorientasi pada kepemimpinan siswa dan inklusivitas. Maksudnya bukan hanya kita saja yang menjadi pemimpin, bahkan anak-anak ini kita ajarkan menjadi pemimpin untuk adik-adiknya dan teman sebayanya. Seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tentang program KTC ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bertanya, saya persilakan. Ada siapa yang bertanya, silakan. Oh ya. Baik, terima kasih kesempatannya Bu. Jadi saya sangat salut dengan programnya yang sudah Ibu buat. Jadi tadi kita juga sebagai seorang guru tentunya perlu mempersiapkan bekerja sama
dengan KTC ini. Tadi saya lihat ada penyusunan modul. Nah, kira-kira menurut Ibu modul penyusunan modulnya seperti apa supaya kita juga bisa bersama-sama mengetahui. Mungkin itu saja terkait betulnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elsa. Pertanyaan yang bagus sekali. Memang dalam penyusunan modul ini kita juga membutuhkan tentu saja beberapa data dulu. Mungkin yang pertama kita asesmen dulu nih, siswa kita kemampuannya yang ekstrim itu sebatas apa. Itu dasar kita untuk membuat modulnya nanti kita kembangkan. Kalau misalnya di ekstrim ini dia bahkan tidak mengenal huruf, nah kira-kira strategi kita itu apa? Nah itulah yang akan kita susun nanti ke dalam modul. Misalnya di keperluan pertama, apa dulu nih? Media kita apa nih? Strategi kita apa nih? Kita mungkin akan mengenalkan huruf A dulu mungkin ya. Dalam 45 menit pertama itu kita mengenalkan huruf A dulu. Dengan strategi seperti apa? Seperti yang saya bilang tadi, mungkin kita bisa menggunakan salah satu dengan sensorik. Sensorik mungkin dia dengan menyentuh, bukan hanya melihat tapi menyentuh. Kita libatkan dia ke dalam sebuah pengalaman belajar yang bagaimana caranya biar dia ingat huruf A itu seperti apa sih. Nah, makanya saya percaya ibu-ibu guru ini juga punya trik dalam menyusun nanti modulnya. Kita buat latihan-latihan. Nah, mungkin kita tingkatkan lagi di pertemuan berikutnya huruf apa lagi. Kita rangkaikan dia ke dalam kata yang sederhana saja. Ya? Ada lagi Bapak Ibu? Jadi maksudnya gini Bapak Ibu, program KTS ini kenapa saya hadirkan ya program KTS muncul di pikiran saya tentang program KTS ini. Bapak Ibu di kelas mengajar dengan kelas rangkap, kelas 1, 2, 3, 4 per AC ya Bapak Ibu. Jadi saya berpikir mungkin buat anak-anak yang memiliki kekurangan dalam hal literasi ini, kesempatan waktu Bapak Ibu mungkin bisa dibilang kurang maksimal ya, kurang bisa mengajarkan karena mengajarkan dalam satu kelas dengan banyak anak, sementara ada 1 atau 2 anak yang istilahnya memerlukan perhatian khusus, itu mungkin tidak bisa maksimal karena ketika mengajarnya ini mungkin yang sudah kemampuannya tinggi akan kurang jadi waktunya untuk, karena semua ini membutuhkan perhatian kita, membutuhkan perhatian kita yang sama gitu. Nah, selain itu kita kan punya juga program kelas khusus untuk literasi buat anak-anak 18 orang ini ya. Ada kelas khusus lagi. Kita sudah berusaha lagi dengan program ini juga. Tentu saja ini sudah hasilnya sudah bagus ya. Tapi akan ditambah lagi dengan program teman sebaya ini di luar jam belajar. Kalau yang Bapak Ibu lakukan di jam belajar, yang program khusus itu juga di jam belajar. Ditambah lagi dengan di ruang asramanya gitu. Dan ini juga tidak waktu yang memakan waktu yang sampai mereka terlalu sampai mungkin terlalu stres gitu belajar terus, juga tidak. Dibuat santai, dibuat seperti bermain dengan kakak-kakaknya, dengan temannya. Kenapa saya bilang kakak teman? Karena mungkin kalau yang kelas tinggi ngajarin kelas rendah, kita bilang kakak. Tapi kan ada juga yang usianya setara, sebaya, sama-sama di kelas itu, tapi yang satu sudah bisa baca, yang satu belum. Jadi dengan teman. Jadi ada kakak, ada teman. Kakak teman di kelas. Makanya kasih nama Kak Desi. Begitu Bapak Ibu. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih sebelumnya. Program yang bagi saya cukup luar biasa. Cuman tadi saya melihat di sini ada misal insentif yang diberikan manakala siswa itu setelah dilakukan evaluasi dan dia
mengikuti itu dengan efektif sehingga dia bisa mendapatkan insentif. Nah, cuman pertanyaan saya, apakah ini berdampak terhadap hasil di akhirnya ketika nanti entah itu di pelaporan atau di akhir semester di setiap semester itu? Mungkin begitu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Sulibat. Jadi maksudnya apakah insentif ini diberikan di akhir gitu atau berdampak di akhir? Apakah nilai dari penghargaan itu akan masukkan ke orang? Oh, ya. Oke. Jadi begini, yang dimaksudkan dengan program KTS ini salah satu usaha kita untuk meningkatkan literasi yang dampaknya nanti akan ke dampak akademiknya. Ya, secara tidak langsung. Jadi hasil akhirnya ke hasil akademiknya mereka di kelas. Jadi secara ini evaluasi program saja, tapi hasil akhirnya bukan dimasukkan ke dalam raport, tidak. Tapi secara tidak langsung ini kan akan mempengaruhi nilai raportnya mereka di kelas mereka masing-masing. Ketika kemampuan membacanya mereka meningkat, otomatis kemampuan mereka untuk menerima pelajaran di kelas juga akan meningkat. Jadi hasil akhirnya itu ke kelas. Cuma untuk insentif yang saya maksud di sini, dia sertifikat yang akan diterima oleh KTSI-nya sebagai bentuk penghargaan. Sama sih kayak misalnya kita kemarin mungkin memberikan sertifikat untuk anak yang paling mandiri di asrama. Nah, ada juga nanti sertifikat sebagai KTSI dalam program peningkatan literasi. Membuat sertifikat sebagai bentuk penghargaan kepada mereka. Berarti itu bisa menjadi indikator penilaian ya, dalam menentukan nilai. Itu bisa aja sih sebagai salah satu indikator penilaian wali asrama. Artinya ini sebagai anak-anak yang ternyata punya kepemimpinan, kemampuan ya kepemimpinan yang baik karena mereka sudah mampu mengajarkan adik-adiknya dan juga mempunyai sikap saling tolong-menolong. Jadi seperti saya jelaskan sebelumnya, selain akademik, itu anak-anak meningkatkan karakternya juga sebagai memiliki kemampuan kepemimpinan dan budaya saling tolong-menolong. Cara karakternya untuk KTSI-nya. Jadi bentuk penghargaan untuk KTSI-nya yang itu tadi bisa berupa sertifikat untuk meningkatkan motivasi mereka. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Rame nih. Ya, terima kasih. Kalau kita lihat dari program KTSI ini memang luar biasa dari segi pendampingan, satu orang satu yang berat, satu orang tiga. Cuman yang jadi persoalan seandainya kita realisasikan dalam kenyataan, melihat kondisi daripada baik dari dalam asrama dan jumlah anak di dalamnya itu banyak, dan kita taruh di dalam asrama baca di pojok, apakah tidak mengganggu melihat situasi dan kondisi anak-anak ini agak ramai di dalam satu ruangan? Apakah ada buatkan ruang khusus atau dipakai di kelas untuk masalah situasi dan kondisi atau kondusivitas suasana anak ini sejak mereka dari awal dibimbing oleh wali asuh maupun temannya anak-anak yang kita bimbing juga merasa konsentrasi ketika mereka menerima pelajaran atau pengajaran dari wali asuh maupun guru dan yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Gauzan. Saran yang luar biasa tadi ya. Mungkin tadi di awal kita tidak berpikir sampai ke situ ya Pak ya. Jadi masukan yang bagus sekali. Nah,
Memang dengan kondisi satu ruang asrama itu yang terdiri dari 39 siswa, 36 siswa, tentunya tidak kondusif untuk dipakai jadi ruang pojok baca. Kira-kira ada saran nggak dari Bapak Ibu kira-kira di mana tepatnya bagusnya kita membuat ruang pojok baca untuk program KTS ini? Ada kira-kira ide di kelas mana kita gunakan? Kan tadi di luar daripada pelajaran bisa mungkin bisa digunakan namanya ruang kelas. Iya, kan di luar jam pelajaran. Jadi memang dari awal juga saya berpikiran ya kemarin-kemarin itu bagaimana untuk anak-anak, misalnya kita 10 jangan-jangan yang tidak bisa baca sama sekali atau berhitung atau berjumlah segala macamnya, anak-anak yang misalnya 10 asuhan saya misalnya, nah, bisa diajak di sana misalnya jam ya di luar jam pelajaran mereka, dia bisa kita asah mereka untuk lebih baik lagi, baik membaca, berhitung dan segala macamnya. Orang tuanya waktu pelajaran. Terima kasih, saran yang bagus. Berarti kita bisa menggunakan ruang kelas ya, Bapak Ibu. Nah, satu hal lagi memang yang tidak kalah pentingnya bahwa keterlibatan wali asuh dan wali asrama. Mungkin wali asuh wali asrama bukan yang mengajarkan, tapi Kak Testi. Tapi paling tidak di sini peran wali asuh dan wali asrama juga sangat besar dalam membuat program ini berjalan. Karena namanya anak-anak, mungkin Kak Testinya lupa atau apa, diingatkan, difasilitasi, disediakan tempatnya sudah siap. Silakan anak-anak yang ini silakan masuk ke ruang kelas masing-masing. Nah, seperti itu mungkin peran wali asuh dan wali asrama di sini. Baik Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi?